Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudaraku para pecinta channel ini dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang berlimpah ruah, harta yang barokah. Amin ya robbal alamin. Apakah perempuan harus berpendidikan? Alasan pendidikan begitu pentingnya bagi perempuan dalam pandangan Islam. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan. Berbekal pendidikan yang baik. Kenapa sih pendidikan bagi perempuan itu sangat penting? Dalam Islam sendiri, pendidikan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini telah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan hanya laki-laki saja, tetapi pendidikan juga penting bagi perempuan. Pentingnya pendidikan bagi perempuan pernah disebutkan oleh mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun, jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Agama Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, mengingat tingginya kedudukan yang diberikan Islam. Artinya, Islam tidak melarang perempuan dalam menuntut ilmu, asalkan mereka tidak meninggalkan kedudukan mulianya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bukan hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk dihormati di antara ayah dan ibu, beliau menjawab, ibumu, 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 hingga 3 kali, kemudian ayahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula mengajarkan kita agar lebih mengutamakan pendidikan bagi perempuan, karena perempuan adalah guru paling penting. Untuk itu, jika ingin menyiapkan generasi yang berkualitas, maka pendidikan perempuan yang harus dipersiapkan secara matang. Di sisi lain, peran perempuan sangat penting dalam keluarga. Terkadang, orang tua masih banyak yang melupakan peranan anak perempuannya kelak dalam rumah tangga, hingga menyadari bahwa calon ibulah yang akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi muslim yang berkualitas. Itu sebabnya anak perempuan adalah aset berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya,
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mempermudah jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Hukum menuntut ilmu adalah wajib, sebagaimana telah diperintahkan untuk setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kedatangan ajal, sedang ia masih menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah di mana tidak ada jarak antara dia dan antara para nabi, kecuali 1 derajat kenabian. Hadis riwayat Tabarani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Rasulullah SAW pun bersabda, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ar-Rabi. Ilmu juga sebagai pelindung diri, dan Allah berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Rasulullah SAW pun bersabda, belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Hasan. Nabi SAW pun bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki atau inginkan kebaikan kepadanya, Allah faqihkan ia dalam agama. Muttafaqun alaih.